Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran 3. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Mengenal letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekiranya 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur. Terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Berdasarkan bacaan tersebut, lakukanlah kegiatan berikut. Yang pertama, menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan dengan menggunakan tabel di bawah ini. Paragraf 1. Pokok pikiran. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Informasi penting. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Untuk paragraf 2, pokok pikiran, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua A dan Australia. Informasi pentingnya, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Untuk paragraf ketiga, pokok pikiran, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Informasi pentingnya, terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekiranya 6.000 pulau tidak berpenghuni. Untuk paragraf 4, pokok pikiran wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang hingga Merauke. Informasi pentingnya, luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Selanjutnya, perhatikan kembali gambar peta pada halaman 20. Tuliskanlah nama negara-negara yang berbatasan wilayah daratannya dengan Indonesia. Jawabannya, Malaysia, Timur Leste, dan Papua Nugini. Tuliskan nama perairan yang mengelilingi wilayah negara Indonesia. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Berilah tanda silang pada pulau-pulau besar di wilayah negara Indonesia yang disebutkan di dalam bacaan. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Lingkarilah pulau-pulau kecil yang ada di wilayah negara Indonesia seperti yang disebutkan di dalam bacaan. Pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari letak geografis Indonesia? Letak geografis Indonesia sangat strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudera. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Pada saat itu, para pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Isi sumpah tersebut sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selain mengucapkan ikrar, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman atau W.R. Supratman ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Bagaimana pengaruh organisasi Budi Utomo terhadap peristiwa Sumpah Pemuda 1928? Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda adalah pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada 28 Oktober 1928 hasil rumusan dari Kerapatan Pemuda-Pemuda atau Kongres Pemuda II Indonesia. Hingga kini setiap tahun pada 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Para pemuda sadar bahwa perjuangan yang bersifat lokal adalah sia-sia. Hanya dengan persatuan dan kesatuan cita-cita kemerdekaan dapat diraih. Berdirinya organisasi pemuda Budi Utomo mendorong kemunculan organisasi pemuda serupa, yaitu Jong Java, Jong Sumatranenbon, Jong Minahasa, Jong Celebes, dan lainnya. Mengapa Belanda membatasi kegiatan berorganisasi masyarakat pada saat itu? Belanda khawatir kegiatan berorganisasi semakin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah.
Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Bagaimana pengaruh peristiwa Sumpah Pemuda terhadap kehidupan masyarakat saat ini? Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa berperan dalam usaha untuk membebaskan diri dari penjajahan? Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Untuk halaman berikutnya, halaman 26. Apakah yang dimaksud dengan letak geografis? Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Komponen apa sajakah yang ada pada sebuah peta? Judul peta biasanya ditulis pada bagian atas peta yang biasanya menunjukkan isi peta tersebut. Skala peta merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Simbol merupakan gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Garis astronomis merupakan garis khayal pada muka bumi. Legenda merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isi peta. Mata angin merupakan pedoman utama arah mata angin. Wilayah Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis. Jelaskan makna kalimat tersebut. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudera. Keuntungan letak geografis Indonesia adalah letak yang strategis sehingga menimbulkan pengaruh bagi Indonesia secara ekonomi, sosial, dan budaya. Karena wilayah Indonesia sangat strategis sehingga dilalui jalur perdagangan dan pelayaran dunia. Bagaimana peristiwa Sumpah Pemuda bisa meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa? Sumpah Pemuda menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Pada saat itu, para pemuda yang berbeda suku adat dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Demikian pembahasan materi kelas 5, tema 5, subtema 1 pembelajaran 3. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih.